Om Swastiastu, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Bangunan Hijau, program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jadi ini adalah pertemuan kita yang keempat. Sudah 4 kali, sudah 1 bulan saya membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk menerima materi dari saya untuk melakukan kelas daring ini. Oh ya, untuk minggu ini tugas 1 draftnya sudah harus dikumpul via Google Classroom. Silakan mulai dikumpulkan, hari ini terakhir. Dan agar bisa segera saya periksa, kemudian nanti bisa kalian perbaiki lagi. Oke, kita mulai saja. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas soal sustainable building. Saya akan banyak memberikan kalian contoh-contoh sustainable building yang mungkin nanti bisa menginspirasi kamu untuk dibuatkan posternya di tugas kedua. Jadi 90% waktu manusia itu hidup, dia habiskan di dalam bangunan. Jadi rata-rata manusia modern itu kan lahir dalam bangunan, kemudian juga meninggal di dalam bangunan ya. Jadi dia keluar bangunan hanya mungkin untuk berpindah tempat. Jadi dia berpindah bangunan gitu. 90% loh waktunya dipakai di dalam bangunan, 90% waktu hidupnya. Dan beberapa bangunan itu buruk ya. Kualitas bangunannya buruk, tidak hanya kalau arsitek kan ngomonginnya soal estetika saja, tetapi beberapa bangunan buruk karena kualitas kenyamanannya. Orang yang tinggal di sana tidak nyaman, terpaksa menyaman-nyamankan diri karena tidak ada pilihan lain, bisa saja seperti itu. Supaya kamu sebagai arsitek tidak merancang bangunan yang seperti itu, kamu perlu mengetahui prinsip-prinsip kenyamanan bangunan. Arsitek itu disebutkan merancang kota, dia mengubah wajah kota. Jadi kalau kota tidak ada jalur trotoar atau sepeda, sehingga warganya menggunakan kendaraan bermotor bahkan untuk jarak pendek, kota itu akan menjadi boros energi dan emisi CO2. Kalau kondisinya seperti itu adalah kesalahan arsitek. Sehingga arsitek itu disebutkan membuat ruang kota menjadi miskin ruang terbuka dan vegetasi penyerap CO2, memanaskan kota, terlalu banyak perkerasan aspal dan beton sehingga memunculkan fenomena heat urban island nantinya. Rata-rata bangunan itu menghabiskan 35-40% energi untuk air conditioning atau pendinginan ruangan. Belum lagi penggunaan lampu. Hal ini kenapa? Karena perencanaan bangunannya yang kurang memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami, lebih memilih memanfaatkan cahaya buatan. Kecuali rancangan kamu mengharuskan cahaya buatan, saya sarankan pergunakanlah cahaya alami sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya gitu. Contoh-contoh bangunan yang harus menggunakan cahaya buatan itu adalah misalnya museum deh ya. Kalau kamu nanti tugas akhirnya merancang museum, maka sinar matahari itu adalah musuh alami benda-benda koleksi kamu. Sehingga kamu harus membuat rancangan ruangan dengan pencahayaan buatan supaya bisa dikondisikan cahayanya. Cahaya ini kan terutama cahaya sinar matahari itu kan merusak ya. Sinar ultraviolet itu kan merusak koleksi. Kalau buku ya, selain museum juga perpustakaan juga, buku-buku itu juga musuh utama dari sinar matahari. Begitu juga dengan penghawaan. Kecuali memang kamu maksudkan bangunannya secara fungsi tidak boleh menerima penghawaan alami, maka sebaiknya pakai penghawaan alami sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan gitu ya iklim kita yang mendukung sebenarnya untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Bangunan yang tidak hemat energi itu 80% adalah kesalahan desain arsitekturnya. Dosanya arsitek berat ya Dek ya. Jadi kita punya dosa terhadap kenyamanan penghuni dan pada dunia, pada bumi sebenarnya 80% itu disebutkan kesalahan desain arsitektur yang menyebabkan bangunan itu menjadi tidak hemat energi.
Kemudian kalau kamu lihat, ini adalah diagram perbandingan konsumsi energi di negara-negara maju. Di Inggris misalnya, bahwa bangunan itu menghabiskan energi 50%. Begitu juga dengan di Amerika, menghabiskan energi mendekati 50% juga, baru sisanya dibagi untuk industri dan transportasi. Dan siapa yang buat bangunan? Ya arsitek. Kalau kamu merancang bangunan dengan buruk, dengan tidak hemat energi dan lain sebagainya, kontribusi kamu makin kentara bahwa makin beratlah kondisi lingkungan kita nantinya. Ya, jadi konsumsi bangunan di Amerika itu, saya lanjutkan, misalnya 12% hanya untuk air bersih, 40% untuk bahan bangunan, 48% untuk emisi karbon, dan 70% adalah energi listrik. Energi listrik yang dipakai 20% untuk membangun dan 80% untuk perawatan. Kemudian dilanjutkan dengan presentase konsumsi bangunan dunia, bahwa 40% energi terpakai di dunia itu dipakai rata-rata oleh bangunan. Jadi 40-50%. 25% ketika kamu memotong pohon ya, pengurangan energinya. 16% untuk air bersih, 50% oleh gas CFC. Gas CFC itu salah satunya ada di hairspray ya, dan itu melubangi ozon. Kemudian 30% konsumsi bahan mentah, 35% buangan CO2 dunia, 40% itu sampah padat. 30% bangunan itu tidak sehat karena stick building syndrome, 40% itu untuk listrik dunia. 5 miliar galon air per hari digunakan untuk membersihkan toilet, jadi untuk memflush toilet ya. 5 miliar galon. Untuk bisa disebut sustainable building atau bangunan berkelanjutan, ada juga yang bilang bahwa dia harus intelijen, pinter, harus energi efisien, hemat energi, harus hijau atau green building, dan harus jadi green arsitektur. Itulah keempat-empatnya akan bergabung menjadi sustainable building. Apa itu smart atau intelligent building? Smart building itu adalah bangunan dengan struktur yang spesial. Jadi pengkabelannya spesial sehingga memungkinkan penghuni untuk mengontrol dari jauh atau memprogram susunan barang-barang elektronik di bangunan secara otomatis dengan satu perintah. Contohnya menggunakan telepon untuk mengaktifkan alarm, mengontrol temperatur, mematikan, menghidupkan peralatan tuh jarak jauh ya. Kayak sekarang tuh pakai WiFi. Siapa saja yang mengakses kamar kamu dan lain sebagainya misalnya. Sistem intelligent building ini menawarkan banyak kemudahan untuk mengoptimalkan temperatur, kualitas udara di dalam ruangan, pencahayaan, keamanan. Intelligent building ini dapat dikontrol sesuai situasi dan kebutuhan pengguna. Jadi tidak hanya untuk bangunan, di dalam bangunan juga di luarnya juga. Kayak misalnya CCTV, kemudian alarm dan lain sebagainya itu juga kalau bisa dikontrol dari jarak jauh dan menggunakan sistem-sistem terbarukan, itu disebut sebagai bagian dari intelligent building. Kenapa itu penting? Karena ini berhubungan dengan bangunan hijau sebenarnya. Karena dia kan bangunan hijau itu nyaman, kenyamanan penggunanya juga. Kemudian juga ada pesan hemat energi. Biasanya kalau sudah intelijen dia hemat energi. Salah satu contoh intelijen atau smart building itu adalah Green Peak Zero Energy Media Wall di Beijing. Dan ini adalah layar ya, di belakang itu ada bangunan Peak Zero Energy Media Wall. Bahannya menggunakan bahan organik yang menyerap energi dari matahari dan menyalakan layar tersebut ketika malam hari. Jadi energi yang disimpan pada siang hari dikeluarkan pada saat malam hari untuk pencahayaan. Hubungan antara intelligent building dan green building. Intelligent building itu berhubungan dengan information dan teknologi. Sedangkan green building ada hubungannya dengan environmental dan sustainability.
Intelligent itu berhubungan dengan sistem informasi dan teknologi. Green building itu berhubungan dengan lingkungan dan keberlanjutan. Diagram Venn dari kedua konsep ini menjadi building life cycle, kemudian menjadi efficient building system, efficient management and use, dan integration. Jadi makanya bangunan hijau itu tidak semerta-merta adalah hanya bangunan vernakular saja, bangunan tradisional saja. Itu memang bagian daripada bangunan hijau. Tetapi ada juga bangunan hijau yang menerapkan teknologi terbaru untuk penghematan energi atau untuk kenyamanan penggunanya. Itu juga termasuk dari ranah bangunan hijau. Jadi bangunan hijau tuh nggak sekedar kayu-kayu saja atau alang-alang saja atau rumahnya tidak dicat gitu ya, tidak ada kaca dan lain sebagainya. Nggak itu saja, bangunan hijau jauh lebih luas daripada itu. Nah, ini 3 perbedaan antara energi efisien building, green building, dan green arsitektur. Energi efisien building itu adalah bangunan dengan konsumsi energi minimal yang tidak mengurangi kenyamanan atau produktivitas penghuni. Sedangkan green building adalah bangunan yang dimulai dari desain, konstruksi, sampai bangunan tersebut beroperasi sehingga akhirnya dia dirubuhkan, itu ramah terhadap lingkungan. Dia juga menguntungkan bagi lingkungan dan penghuni untuk hidup dan bekerja. Sedangkan green arsitektur itu adalah arsitektur yang berhubungan dengan konservasi energi, sustainability dengan elemen arsitekturnya sebagai seni, dengan ekspresi artistik dengan punya nilai estetika. Jadi green arsitektur itu adalah tambahan estetika untuk green building. Kalau hanya green building saja belum termasuk bagian dari green arsitektur. Saya ulangi, green arsitektur itu adalah tambahan estetika untuk green building. Tujuan dari energi efisien building misalnya itu adalah mengurangi pemborosan energi. Kalau green building itu meminimalkan atau mengurangi pemborosan energi, menyelamatkan air ya, mengurangi penggunaan air, konservasi sumber-sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara. Cuman kalau green arsitektur lebih banyak lagi serta mencoba mengubah atau memadukan hal-hal di atas menjadi seni yang berkesinambungan atau berestetika. Ini yang sudah saya sampaikan minggu lalu mengenai rating system dari beberapa negara di dunia, seperti misalnya adalah di Amerika dan di Kanada, BREEAM di Inggris, dan Green Mark di Singapura, serta Green Stars di Australia misalnya. Ada CASB di Jepang, dan seterusnya. Semuanya punya sistem sendiri. Kalau yang di Indonesia disebut sebagai Green Ship. Sama seperti yang minggu lalu ya. Jadi Green Star itu adalah sistem rating yang dikembangkan oleh Green Building Council di Australia atau GBCA. GBCA itu berdiri tahun 2002. Tujuan dari GBCA itu adalah mengembangkan industri properti yang berkelanjutan dan mengarahkan untuk mengadopsi green building hingga pada pemasaran atau pada pasarnya. Ada 8 bagian utama yang dinilai oleh GBCA, itu adalah manajemen, kualitas udara, energi, transportasi, air, material, tata guna lahan dan ekologi, serta buangan atau emisi. Bintang Green Star itu ada 6. Kemudian ada LEED. LEED ini adalah Leadership in Energy and Environmental Design. Itu adalah sistem green building yang dikembangkan oleh Amerika, US Green Building Council, USGBC, dan berdiri sejak tahun 1998. 6 bagian utama yang dinilai oleh LEED antara lain adalah sustainable site atau site yang berkelanjutan, efisiensi pada penggunaan air, energi dan atmosfer, material dan sumber alam, kualitas lingkungan dalam ruangan, dan inovasi serta proses desainnya. LEED ini beda dengan Green Star. Dia punya 4 level sertifikasi, certified atau tersertifikasi yang paling rendah nilainya, kemudian ada silver, gold, dan platinum.
Kenapa banyak negara-negara di dunia yang memanfaatkan sistem LED dibandingkan sistem yang lain ya? Tentunya adalah dia relatif mudah untuk diimplementasikan. Dia dapat dimodifikasi untuk kelokalan di mana bisa saja berbeda-beda, kemudian legitimasi dan konsistensi penilaian. Lalu dia bisa mengurangi biaya operasional bangunan, memperbesar nilai aset, dan meningkatkan profit. Meningkatkan produktivitas penggunanya dan mengurangi kebiasaan bolos kerja bahkan. Karena tempat kerja yang sehat meningkatkan kepuasan pekerja. Kalau tempat kerjanya suka bikin orang bolos, ada kemungkinan perencanaan bangunannya kurang baik ya. Tidak cukup green, bisa saja seperti itu. Distribusi poin LED itu seperti ini. Jadi indoor environmental quality-nya 21%, material resources-nya 20%, energi atmosfernya 25%, water efficiency-nya 7%, sustainable site-nya 20%, dan innovation dan design prosesnya 7%. Itu ya. Ini kategori ratingnya. Ada macam-macam, sampai ada LED untuk sekolah, untuk pengembangan permukiman, kemudian untuk rumah, untuk bangunan yang sudah ada, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh-contoh beberapa rancangan arsitektur yang menerapkan konsep green building ya, baik dia energy efficient building, green building, ataupun green arsitektur. Yang pertama ini ada di Australia, di Sydney. Ini adalah sebuah bangunan yang diklaim menghemat energi, mampu mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat air. Dia secara spesifik punya sistem untuk mengolah limbah cair. Airnya bisa digunakan untuk menyiram tanaman, air dari toilet, kemudian pengumpulan air hujan, lalu air bersih dengan ventilasi silang untuk meningkatkan kualitas udara, serta ada sistem blind yang dikontrol dengan sensor matahari. Jadi sistem sensornya itu adalah intelligent building-nya ya. Dan ada lagi gedung yang lain, ini Albert Road di Melbourne. Dia dapat 6 bintang, paling tinggi ya di Green Star. Dia punya fuel cell yang bisa menghasilkan listrik dari panas matahari, pakai solar panel juga, sistem pencahayaannya yang terintegrasi dengan sensor, jadi bisa menutup atau membuka. Kemudian sensornya juga bisa mengurangi AC saat ruang tidak digunakan. Ada skylight dan penambahan luas jendela untuk memasukkan sinar matahari. Lalu ada natural ventilation system, itu jendela yang dioperasikan untuk memasukkan udara bersih ke setiap lantai secara otomatis. Jadi intelligent sistemnya lebih tinggi ya, lebih banyak di sini. Terus ada urinalnya yang hemat air. Air kotornya bisa digunakan untuk memflush toilet. Kemudian ada parkir sepeda dekat dengan tram, dan dia menggunakan aluminium yang didaur ulang. Ini adalah sebuah bangunan yang sudah direnovasi sehingga dia tidak mengubah terlalu banyak tampilan bangunannya, jadi memperbaikinya saja. Kemudian dia berhasil dapat 6 bintang. Kemudian masih di Australia, ini adalah bank yang dapat 5 bintang. Dia juga punya sistem pengolahan air bersih, pengolahan air kotornya, kemudian ada external sunshade, masih menggunakan pengolahan iklim secara manual ya dengan sunshade. Kemudian sistem otomatisnya adalah internal blind-nya, kacanya itu double supaya tidak terlalu silau, pembagian zona cahaya alami, dan menggunakan panas matahari untuk memanaskan air, menampung air hujan, serta materialnya yang rendah emisi. Berikutnya adalah bangunan perkantoran, dapat 6 bintang. Dasarnya juga mirip-mirip ya, dia punya sistem yang sangat
baik sekali, utopia kadang-kadang bisa dibilang bahwa sistemnya otomatis misalnya dibantu dengan perancangan bangunan yang sudah sangat detail. Jadi ada ventilasi yang membagi udara segar, kemudian meningkatkan supply udara segar, terus ada high thermal comfort, polusi bangunan yang rendah, dan kantornya bisa memberikan 80% akses kepada penyewa pada view. Kenyamanannya yang jadi yang dia cari juga. Potongannya seperti ini ya. Jadi dia punya banyak kelebihan. Bangunan ini kelebihan-kelebihan ini yang kemudian dia jual kepada penyewanya sehingga mereka tertarik untuk menyewa kantor ini. Ada lokasinya yang dekat dengan tram, kemudian ada parkir sepeda, itu juga menambah poin untuk Green Star ini dan seterusnya. Juga ya masih di Council House 2. Oke, kemudian contoh yang berikutnya ini ada tapi di Amerika kali ini ya, dua-duanya di Amerika. Dan karena di Amerika dia pakai LED ya dia. Disebutkan bahwa yang sebelah kiri ini dan yang sebelah kanan LED-nya platinum, jadi itu yang paling tinggi. Udah hemat energi, dia mampu menghasilkan energi sendiri. Lalu ruangannya diterangi oleh matahari, view-nya. Ya, kenapa view penting? Karena itu ada pengaruhnya sama kenyamanan pengguna. Kebanyakan soal hemat energi rasanya ini yang di sebelah kiri ini ya, Alberici Corporate Headquarters. Kemudian yang sebelah kanan ini Aldo Leopold Legacy Center, sama juga dapat platinum. Mereka juga hemat pada material, jadi pakai sampah konstruksinya didaur ulang, kemudian kayu-kayu yang dipakai sudah bersertifikat, jauh diambilnya dari lokasi proyek karena itu berhubungan dengan jejak karbon. Ini kemudian di Amerika, yang lainnya ini adalah di Hawaii, itu Hawaii Gateway Energy Center. Karena dia energy center berarti dia harusnya dapat LED yang paling tinggi, dan betul ya, dia dapat platinum. Sama nih semuanya, jadi dia dalam kondisi performa paling bagus, bisa energi efisien, green building dan green arsitekturnya dapat semua. Bangunannya arsitekturnya baik, kemudian secara green juga oke. Nilainya 52 deh. Berikutnya ada di Portland di Oregon, Hillsboro Civic Center. Dapat gold, lebih rendah sedikit daripada platinum. Teknologi ramah lingkungan, ventilasi memonitor level karbon. Kemudian karbon dioksida yang aktif jika melebihi batas, menggunakan kaca luar untuk high performance untuk mengurangi panas, dan solar panel untuk listrik. Ini di Arkansas, ini bagus banget ya, dapat platinum. Dan selain LED, dia juga dapat berbagai macam penghargaan arsitektur ya, bangunan ini. Haifa International Headquarters. Seperti itu bangunannya. Side friendly sih kalau saya bilang, lihat ya. Kalau dari side plan-nya, kemudian dari tampaknya juga benar-benar direncanakan dengan baik. Jadi bangunan itu tidak hanya green saja, tidak hanya strukturnya saja yang bagus, tetapi juga secara arsitektural juga bagus. Ya, ini dia strateginya menggunakan urinial, hemat air, kemudian membersihkan pencemaran pada site, menanam pohon untuk membayangi parkir, itu sudah termasuk pada penilaian LEED. Mendesain rainwater collection dan lain sebagainya. Interiornya, ya.
Nilainya juga 52 ya, sama kayak di Hawaii tadi, energi center. Kemudian bagaimana dengan bangunan tinggi untuk sustainable building? Ya, ini ada beberapa contohnya yang sudah punya eh, konsep sustainable building. Misalnya yang di sebelah kiri, ini adalah New Green Tower, Oppenheim yang desain. Itu ada di Miami. Dan dia punya struktur exoskeleton, jadi rangkanya ada di luar daripada fasadnya, kayak udang ya dia, jadi tulangnya udang tuh ada di luar, sama seperti New Green Tower ini. Yang menarik ini adalah sebenarnya fasadnya yang di dalam itu mencegah sinar matahari terlalu banyak menimpa orang-orang yang ada di dalam. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada sisanya itu adalah sebelah kanannya ini adalah semua punyanya Norman Foster yang didesain oleh Norman Foster. Kebanyakan ada di daerah Rusia, jadi Kazakhstan, Siberia ataupun di Rusia, dan semuanya mengklaim dirinya adalah sustainable building. Ya, ada yang Almighty Twin Tower, Ecological Tower, dan Russian Tower. Itu semua Norman Foster yang kerjakan dan semuanya mengklaim bahwa dia adalah sustainable building. Kalau high-rise building yang sudah punya sertifikat LEED, ini misalnya adalah New York Times Building yang dibikin oleh Renzo Piano, sebelah kiri. Memang dia belum punya nilai LEED, tetapi dianggap sudah cukup mewakili high-rise building dengan sustainable, dengan konsep sustainable pada zamannya. Misalnya dindingnya dilapisi dengan kaca low emisi glass dan memaksimalkan cahaya matahari yang masuk. Menggunakan control shade mekanis, jadi otomatis untuk mengurangi sinar matahari. Bangunan ini mengklaim diri hemat energi 30% dan 95% besinya dapat didaur ulang. Pengolahan sampah dan energi yang dihasilkan untuk pemanasan dan pendinginan. Lalu ada udara yang didistribusikan lewat saluran di bawah lantai sehingga dia tetap dingin. Udara luar yang lebih dingin dimasukkan ke dalam gedung sehingga energi bisa dihemat. Bangunan ini juga tidak memiliki tempat parkir kendaraan. Yang dia punya adalah parkir untuk sepeda. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah The New Seven World Trade Center. Dibuat oleh SOM David Child dan dia dapat LEED Gold. Klaimnya itu adalah mengurangi penggunaan waktu tunggu dan perjalanan untuk lift. Jadi dia pakai sistem yang mempercepat perjalanan lift dan mengurangi waktu tunggu. 30% besi strukturnya adalah besi daur ulang. Kemudian ada sistem yang mengumpulkan air hujan untuk menyiram tanaman dan meninggalkan gedung. Mendesain menerima banyak cadangan untuk penerangan. Energi dibatasi untuk mendorong penyewa, karena ini adalah kantor untuk hemat energi. Panas dari pemanas digunakan untuk menggerakkan beberapa tenaga, menggunakan recycle material untuk penyekatan dan material interior. Berikutnya ada high-rise building yang lain yang ada di Amerika, di Chicago yang sebelah kiri. Ini masih dalam tahap penilaian. Itu adalah di Illinois. Gedungnya direncanakan adalah gedung ramah lingkungan, energi efisien untuk material sistemnya dan memaksimalkan cahaya matahari, namun tetap meminimalkan panas dari sinar matahari. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah bangunan yang mungkin kamu sudah tahu, ini adalah Hearst Tower. Bagian bawahnya ini adalah bangunan yang lama, kemudian yang di atasnya dibangun oleh direncanakan oleh Norman Foster. Jadi dia seakan-akan kontras ya, ada bangunan yang kaca dan ada bangunan batu di bawahnya. Tapi dia berhasil menang beberapa penghargaan dan dia berhasil dapat gold sertifikat untuk green building.
Dia atrium di Harts Tower itu menggunakan heat conductive limestone, jadi batu yang menyimpan menyimpan panas matahari, sehingga pada musim dingin tidak memerlukan pemanas ruangan yang berlebihan. Kemudian ada sistem polietilin yang berbentuk tabung, itu ditanamkan di bawah lantai yang berisi air untuk bersirkulasi pendinginan untuk musim panas dan pemanasan pada waktu musim dingin. Air hujan yang di atap dikumpulkan dan disimpan dalam tangki di basement untuk sistem pendinginan, sehingga bisa menyiram tanaman atau untuk untuk patung-patung di lobi. 80% besi yang digunakan adalah besi daur ulang dan dia didesain hanya untuk menggunakan 25% energi lebih rendah daripada minimum yang diperbolehkan di kota New York. Jadi standarnya itu dia turunkan lagi jadi 25%. Ada contoh bangunan yang lain itu HSBC Tower di Meksiko. Dapat juga gold. Didesain dari awal perencanaan dia menggunakan teknologi terbaik untuk mengurangi konsumsi air dan listrik. Lalu konsumsinya rendah terhadap furnitur saniter, kamar mandi dan WC, hemat air untuk urinalnya, pengumpulan air hujan, pengolahan air, dan efisiensi penggunaan air yang tidak untuk diminum. Sehingga bangunan ini hemat energi 40% dan hemat airnya 50%. Di Chicago juga ada bangunan high-rise building, konsep yang berkonsep, masih dalam bentuk konsep, itu adalah Clean Technology Tower, yang direncanakan menggunakan sistem solar di atap dan turbin angin untuk menghasilkan energi. Tower ini akan berbentuk secara aerodinamis untuk memaksimalkan gerak angin menuju turbin angin. Kemudian bangunan yang lain ada Gensim Center di Cambridge. Ini adalah kantor yang bahkan punya kafetaria untuk pegawai, sehingga ketika jam makan tidak perlu keluar gitu ya. Ada perpustakaan juga di sana, ada taman dalam bangunan, ruang pelatihan, workshop, conference center, cafe, dan public retail. Dia dapat LEED dan beberapa penghargaan arsitektur. Seperti ini bangunannya yang warna orange ya pada side plan-nya. Dan strateginya itu adalah urinal hemat air lagi, terus sistem atap hijau, landscape-nya tanaman digunakan untuk menstabilkan tanah dan mengontrol erosi, menggunakan toilet low flow, kontrol keran otomatis, rainwater collection, meminimalkan erosi tanah, dan irigasi untuk irigasi di luar. Lalu untuk penghematan energi juga tidak main-main ya. Dia pakai paling banyak dia pakai sumber energi datang dari matahari dengan daylight dimming, kemudian ada skylight, ada photolarvic atau sel surya, ada fan coil untuk mengalirkan udara, ada fotosensor dan occupancy sensor untuk mendeteksi kondisi pencahayaan. Jadi fotosensor dan occupancy sensor ini mungkin ke intelligent atau smart building-nya ya. Lalu ada sensor CO2 sama juga intelligent atau smart building. Ada louver blind yang dapat dikontrol untuk memasukkan cahaya dan mengurangi panas. Untuk materialnya juga material yang banyak yang adalah material daur ulang dan diproduksi dekat, jadi emisi jejak karbonnya rendah. Kayunya itu adalah semua kayu yang bersertifikat, dan sampah konstruksi itu didaur ulang atau digunakan kembali, jadi tidak ada yang dibuang-buang. Green strateginya adalah salah satunya mewajibkan kontraktor merencanakan manajemen sampah konstruksi, recycling by occupants, itu wadah daur ulang
untuk mempermudah pengguna bangunan mencapai wadah daur ulang itu, lalu menggunakan produk kayu dengan sertifikat dan memilih material yang diproduksi secara lokal dan dekat dengan lokasi proyek. Ya, ini juga masih di Gensim Center, sama nilainya juga 25. Lalu bagaimana dengan di Asia? Sustainable building di Asia itu contohnya yang pertama di Guangzhou, Cina, ini masih konsep. Gedung ini menggabungkan desain high energy efisiensi dengan tenaga solar dan angin untuk konsumsi energi. Lalu Pearl River Tower ini juga fasadnya didesain untuk mengarahkan angin pada bagian terbuka dengan kecepatan 1,5 sampai 2,5, sehingga gedung ini bisa menghasilkan energi 15 kali lebih besar dari turbin angin biasa. Gedung ini sendiri adalah turbin ya gitu ya, jadi dia turbin raksasa sebenarnya. Bagian fasad yang terbuka digunakan untuk mengurangi kekuatan angin yang mengenai gedung, dan gedung menggunakan solar kolektor untuk tenaga dan sistem pengumpulan air hujan yang dipanaskan untuk mendapatkan air panas. Lalu bangunan berikutnya adalah masih di Cina, itu Agenda 21 Demonstration Energy. Dapat LED, dia dapat gold karena dia penghematan tanpa memerlukan teknologi yang cukup tinggi. Jendelanya diletakkan pada arah utara selatan untuk mendapatkan cahaya matahari secara maksimal. Lalu pakai fotolarvik dan geothermal untuk sistem energi pada bangunan, dan jendela yang berlapiskan bahan untuk mengurangi panas, serta hemat 60 energi untuk area. Nah, sebelah kiri ini ada Plaza BII di Jakarta. Dia menang ASEAN Energy Efficiency Award di tahun 2005. Dia merencanakan ulang dan mengurangi beberapa beban listrik, sehingga hanya listrik yang perlu saja yang diteruskan. Membuang beberapa ornamen gedung dan penerangan yang tidak perlu, upgrade sistem otomatis dengan memasang sensor temperatur, kemudian memodifikasi sirkuit power dan mengintegrasikan dengan jadwal operasi pencahayaan di setiap lantai. Membuka sebagian dinding gedung parkir agar angin dan cahaya bisa masuk. Temperatur diatur sekitar 25 derajat Celcius dan 22% listrik dapat dihemat dari perencanaan itu. Kemudian yang di kanan ini adalah Low Energy Office Building LEO di Putrajaya di Malaysia. Juga menang ASEAN Energy Efficiency Award di tahun 2006. Dia bisa menang kenapa? Karena satu, warna dinding yang ringan mengurangi panas matahari yang masuk. Jadi pilih warna-warna dinding yang terang sehingga mengurangi panas. Seperti teori sebelumnya ya, pilih warna putih atau kuning ya, hindari warna-warna gelap. Hemat energi 58% dibandingkan gedung sekitarnya. Atapnya dilindungi dengan bahan isolasi setebal 100 mm. Jendelanya terbuka di arah utara dan selatan, sehingga memberikan pencahayaan yang maksimal dan sekaligus tetap meminimalkan panas. Adanya taman di atap gedung dan lapisan kaca jendela menambah 65% cahaya masuk dan menahan 49% panas. Ruang-ruang kerja diletakkan pada daerah-daerah dengan pencahayaan alami yang maksimal, sehingga tidak memerlukan sinar dari pencahayaan buatan. AC dibuat dengan efisien dengan cara satu, tidak dikontrol dari satu pusat tetapi dapat dimatikan pada setiap ruang. AC-nya diset pada temperatur 25 derajat dan seluruh Putrajaya dilayani oleh water chiller oleh satu listrik yang dioperasikan dengan gas alam yang didistribusikan dengan pipa. Jadi dia punya water chiller sendiri yang hemat energi. Ada detektor AC yang otomatis mematikan AC jika tidak ada pergerakan. Lagi-lagi ini adalah smart building atau intelligent building. Begitu juga dengan adanya detektor cahaya yang otomatis mematikan lampu jika sudah cukup cahayanya.
Ada mechanical ventilation untuk meningkatkan kualitas udara. Bagaimana dengan di Asia Selatan atau di India? Ini contohnya Green Business Center Building yang dapat platinum untuk LED-nya. Jadi dia bisa dapat platinum dengan site yang berorientasi arah utara untuk meminimalkan panas karena dia beriklim tropis. 90% interiornya menggunakan cahaya matahari dan pencahayaan arah utara. Hemat energi 55%. Dan hemat cahaya 88% karena perletakannya dia sudah bagus sehingga pada saat siang hari dia tidak perlu menggunakan pencahayaan buatan lagi. Lalu bangunan ini punya tower angin yang terintegrasi dengan sistem HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning untuk mengurangi konsumsi energi. Udara segar yang masuk sudah didinginkan untuk menurunkan temperatur 3-5 derajat lebih rendah. Ada solar panel fotolarvik di atap yang bisa menghasilkan 20% dari total konsumsi energi. Kemudian ada roof garden untuk mendinginkan gedung. Berdasarkan pemaparan saya, jadi dapat diketahui beberapa kebutuhan agar suatu building ini sustainable. 1. Bangunannya hemat energi, dapat memenuhi kebutuhan sebagian atau seluruh energi, dapat memenuhi kebutuhan air, ramah terhadap lingkungan, menyesuaikan diri dengan iklim setempat, bahan-bahan interior dan eksterior dapat didaur ulang. Jadi gimana caranya kamu energi yang kamu perlukan itu bisa dihasilkan sendiri oleh bangunan tersebut atau kamu perlu sedikit bantuan dari luar. Lalu bahan-bahan bangunan kamu itu dapat didaur ulang. Dia juga ramah terhadap lingkungan dan menyesuaikan diri dengan kondisinya dia saat di sana. Tidak bisa berpindah-pindah. Dalam operasionalnya menggunakan barang-barang elektronik dan alat tulis yang hemat energi dapat didaur ulang. Untuk menghemat biaya transportasi, perlu perencanaan kafetaria untuk karyawan. Tersedianya parkir sepeda dengan segala fasilitasnya. Melihat karya arsitektur di atas, sangatlah tidak mungkin jika hanya arsitek saja yang berperan sehingga hal tersebut bisa terwujud. Perlu peran serta disiplin ilmu yang lain untuk memberikan masukan. Selain itu, perlu kerjasama dengan kontraktor sehingga hasil desain dapat teraplikasikan dengan baik, mencapai tujuan yang diharapkan. Semuanya tidak bisa terjadi tanpa dukungan owner pemilik gedung yang mau menerapkan green arsitektur pada bangunannya. Kemudian perlu dipersiapkan pendidikan dini bagi arsitek dimulai dari bangku kuliah agar mahasiswa itu lebih peka dan lebih mengenal mengenai prinsip-prinsip green arsitektur atau green building. Karya arsitektur saat ini mengandalkan konsumsi energi secara besar-besaran baik pada masa pembangunan maupun pada masa operasionalnya. Sehingga untuk memperoleh kenyamanan visual dan termal, penggunaan AC dan lampu menjadi jalan keluar. Padahal untuk mencapai kenyamanan termal maupun visual, kondisi lingkungan internal bisa diatur tanpa menggunakan peralatan teknologi mekanikal yang sumber energinya tidak dapat diperbaharui. Industri bangunan adalah salah satu aktivitas manufaktur terbesar di dunia. Desain, konstruksi, dan perawatan bangunan mempunyai pengaruh besar terhadap manusia dan lingkungan. Aktivitas tersebut juga memberikan pengaruh ke area di luar lokasi, yaitu mempengaruhi sumber air, kualitas udara, pola transportasi dalam suatu komunitas. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konsep green arsitektur ini adalah pada setiap gedung, skala ruang, jumlah ruang, personingan yang tepat, peletakan ruang, penghawaan alami yang baik, dan pencahayaan alami yang baik. Sustainable building adalah bangunan yang memberikan dampak luar biasa pada kualitas lingkungan, penggunaan sumber alam, serta kesehatan dan produktivitas. Sustainable building memenuhi kebutuhan umum bangunan dan mengurangi dampak pada generasi masa depan dengan mengintegrasikan material bangunan dan metode prosesnya dengan menerapkan kualitas lingkungan, vitalitas ekonomi, dan keuntungan sosial terhadap desain, konstruksi, dan operasional lingkungan yang dibangun. Desain sustainable itu meliputi 1. Manajemen energi dan sumber air yang efisien,
manajemen sumber-sumber material dan sampah, pemulihan dan perlindungan terhadap kualitas lingkungan, peningkatan perlindungan terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan ruang luar, memperkuat sistem natural, menganalisa biaya pada life cycle dan keuntungan dari material dan metodenya, serta mengintegrasi antara keputusan desain dan proses pembuatan. Sustainable building adalah bentuk gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang bertanggung jawab soal lingkungan menjadi disiplin yang selalu mengacu pada efek lingkungan, sosial ekonomi sebuah bangunan atau proyek terbangun secara keseluruhan. Dalam pembangunan berkelanjutan, penerapan kebijakan sustainable building secara langsung berintegrasi dengan lingkungan, environment sustainability, economic sustainability, dan sosial atau social sustainability. Jadi sustainable building ini saya ingatkan sekali lagi dia punya 3 lingkaran ya. 3 konsep pokok yang harus dipenuhi. Lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi ketiganya itu kamu harus dapatkan titik tengahnya untuk bisa menyatakan bangunan kamu itu adalah bangunan berkelanjutan. Strategi-strategi desain untuk bangunan berkelanjutan itu adalah pemanfaatan material yang berkelanjutan, keterkaitan dengan ekonomi lokal, keterkaitan dengan ekologi lokal, keterkaitan dengan tempat tinggal, bekerja, dan rekreasi yang tidak boleh terlalu jauh ya, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, mengedepankan kondisi lokal baik secara fisik maupun sosial, pendidikan sustainability melalui desain, pendekatan daur hidup terhadap keberhasilan bangunan, memperkuat keterkaitan dengan alam, pemakaian kembali atau renovasi bangunan, dan ketahanan bangunan melalui layout yang fleksibel. Oke, demikian materi hari ini mengenai sustainable building. Silahkan upload tugasnya kalau belum, kalau sudah terima kasih, nanti saya akan periksa, saya akan koreksi, sehingga nanti untuk kesempatan berikutnya bisa langsung dilanjutkan. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.